Halo Sobat Kompas, welcome to The Corner Talk Season 2. Platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Kami menyajikan podcast dengan topik yang positif dan narasumber yang inspiratif. So, are you ready to be inspired? The Corner Talk, we talk to inspire. Oke, halo Sobat Kompas, jumpa lagi di The Corner Talk Season 2 episode kedua. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari para atlet nasional nih. Nah, ini kita ada kedatangan siapa nih, San? Oke, hari ini kita kedatangan Marcel Bonfils dan Michael James Olindo nih, Nino. Apa kabar teman-teman? Baik-baik, sehat? Baik. Oke, mantap. Oke, lanjut, No. Oke, Marcel Bonfils nih aku kayaknya manggilnya Marcel aja ya. Iya. Sama Michael James ini aku panggil MJ aja. Iya. Jadi mereka ini karena memang masih muda, tapi sudah lumayan berprestasi, membanggakan nih Indonesia di kancah internasional juga. Betul. Jadi Marcel nih udah pernah menyabet gelar MVP Honda DBL East Java Series 2 tahun berturut-turut, tahun 2018 dan 2019. Dia juga pernah terpilih menjadi perwakilan Tunas Muda Basket Indonesia untuk ke Amerika Serikat bersama 23 pebasket lainnya setelah ditempa 5 hari penuh di Honda DBL Camp 2019. Nah, kalau MJ nih, Michael James, ini juga dia pernah mengikuti pelatihan di salah satu akademi ternama di Amerika, namanya Impact Basketball. Dia juga sudah sering mengikuti kompetisi di Indonesia dan di luar negeri. Dan di usianya yang masih relatif muda juga nih, bahkan lebih muda dari aku, James juga sudah mewakili Timnas Basket Indonesia di SIBA 2017, Timnas Asian School Games 2017, dan masih banyak lagi tentunya. Dan aku nggak mungkin sebutin sendiri sekarang, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama mereka berdua. Oke, San, langsung San. Oke, ini mungkin ada beberapa ya yang belum tahu nih, pendengar kita ada beberapa yang belum tahu. Kalian ini dari mana sih asalnya? Coba kalau boleh tahu. Kalau aku dari Blitar, Jawa Timur. Oke. Kalau gue asli Jakarta. Asli Jakarta. Oke, mantap. Nah, gini nih, aku mau tanya nih. Kalian ini kan sampai di titik ini bisa dikatakan ya lebih sudah sangat berprestasi ya, lebih dari banyak anak-anak muda di Indonesia yang memimpikan bisa di titik seperti kalian kayak gini. Nah, gimana sih background perjalanan kalian, kayak perjalanan kalian selama ini tuh gimana? Apa susah senangnya? Gimana perjuangan kalian? Bisa mungkin diceritakan sedikit. Mike, dulu Mike. You go first, Marcel. I'm thinking. Oke, mungkin dari Marcel dulu boleh ya? Ya, yang pertama sih untuk sampai ke titik ini it's not easy. Kita banyak korban waktu, tenaga, uang. Contohnya kayak waktu SMA harusnya kita bisa senang-senang sama temen, tapi kita gunakan waktu itu untuk latihan basket, untuk latihan klub. Nah, tapi ya di balik kerja keras tuh pasti ada hasilnya lah pokoknya. Jadi ya nggak gampang untuk sampai ke titik ini, begitulah. Kerja keras pokoknya. Ya, gue bisa agree sama Marcel juga sih. Kayak tahun kelas 11 gue di SPH kan gue juga pengen hangout sama temen-temen gue gitu. Tapi because of basketball, banyak latihan klub, latihan pop wheel gitu-gitu, timnas apapun gitu. Kayak free time-nya jadi we barely have free time juga kan. And so obviously kita emang pengen punya free time to hang out with our friends, do what we want. Tapi kayak at the same time juga basketball bisa kayak it helps us juga sih. Oke, itu tadi diceritain kalau mereka banyak kehilangan free time ya. Yes, apalagi di usia muda. Tapi kalau boleh tahu sekarang usianya MJ sama Marcel berapa nih sekarang? Kita berdua 19. Ya, 19 tahun. Oke, benar lebih muda dari aku ya. Aku 20 tahun. Oke, tapi aku juga tertarik nih untuk nanya, kalau dari Marcel sama dari MJ mulai tertarik basket tuh karena apa dan sejak kapan gitu? Apakah memang waktu masih TK udah bisa dribble basket atau mungkin gimana? Ceritain boleh? You go first, MJ.
So buat gue sih pertama kali gue main basket, at least main basket serius gitu pas kelas 9 ya. So karena sekolah gue tuh ikut American system buat itu. So kalau masuk kelas 9 itu udah termasuk SMA ya buat sekolah internasional. So ya gue kelas 9 tuh pertama kali gue emang main basket serius, tapi gue mulai tertarik tuh kelas 7 kayaknya. Karena pas pertama kali gue pindah ke my high school tuh SPH, ya gue dulu sebenarnya main sepak bola kan, tapi karena semua orang di situ mainnya basketball, ya gue jadi tertarik aja sih, gue ikut-ikut aja have fun. Terus ya gue I changed sports from soccer to basketball. So emang gue kayak I don't know, I think it was a good change because yeah, I feel like I'm much better at basketball daripada soccer. So ya itu sih. So how about you, Marcel? Ya, me sih apa ya? My dad dulu main basket. Maksudnya hobi basket lah. Nah, terus waktu aku kelas 1 atau kelas 2 gitu, aku ikut ke lapangan kayak diajak papaku. Jadi aku lihat orang tua-tua itu kan veteran kan, orang tua-tua kan main basket gitu loh. Nah, ya dari sana aku mulai kayak pegang-pegang bola, terus dribble-dribble, lari-lari di lapangan. Terus aku ini kan dari kecil orangnya nggak bisa diem kan, lari-lari terus nggak bisa diem. Akhirnya ya sama papa diikutin les basket sama klub gitu. Akhirnya ya suka. Oke. Jadi kalian berdua ini memang karena kalian hidup di lingkungan yang penuh dengan olahraga basket ya. Surrounding kalian dengan orang-orang yang bisa bermain basket. Nah, aku penasaran sih, growing up kalian ini tertarik atau terinspirasi dari pemain basket siapa? Ada nggak ini orang yang benar-benar kalian idolakan di dunia basket? Mungkin luar negeri boleh, tapi Indonesia juga boleh. Mungkin bisa disebutin. MJ, you go first. Kalau buat gue sih, I think Steph Curry sih would be one of the people that inspired me. Nice. Karena pas gue kelas 7 ya, tengah-tengah kelas 7 kan all my family members live in the US kan. And so gue pas kesana sempat nonton Golden State Warriors, even though gue belum suka basketball that much. Terus pas pertama kali gue nonton, gue jadi tertarik banget just because of Steph Curry, man. So like, I can definitely say that he's the most, he inspired me the most to play basketball. Okay, I can relate with that. Okay, Marcel? Kalau gue sih benernya kecil dulu sih aku jarang lihat NBA ya. Jadi kayak lihat IBL juga jarang. Jadi kayak cuma basket ya seru basket aja. Tapi kalau yang inspirasi buat aku sih Mario Busang ya. Oke. Apa pemain Indonesia. Yes, such a legend. Karena kayak di size-nya yang kecil tuh dia tuh bisa mumpuni melawan orang-orang bule, orang-orang luar. Terus kayak mainnya tuh tenang banget. Kayak lihat dia tuh kayak ada aura yang beda gitu. Jadi dari situ itu aku kayak wah, I wanna be like him gitu. Okay. If you wanna be like him, jadi botak dong, Sal. Itu jurusnya ya, mesti botak dulu gitu ya? Harus. I will when I'm old. You're old. Okay, Kenapa nggak sekarang aja? Oh. Alright, tadi udah diceritain juga pastinya ada tokoh-tokoh yang jadi inspirasi ya dalam basket itu. Dan tadi kalian juga udah share bahwa kesukaan terhadap basket itu nggak langsung muncul begitu aja, tapi karena kalian juga hidup di surrounding atau orang-orang yang punya hobi basket juga gitu ya. Dan akhirnya perlahan-lahan makin suka dan ternyata memang talentnya di situ gitu. Tapi aku penasaran juga sih, kalian kan pasti udah ikutin banyak kompetisi gitu. Dan kalau yang aku tahu kalian juga lumayan sering, beberapa kali lah main bareng gitu ya, satu lapangan. Yeah. Pengalaman kompetisi apa sih di mana gitu yang paling berkesan? Boleh ceritain? First, I'll go first. Kalau aku sih paling berkesan ya waktu di Amerika di BL All Star. Jadi kayak kita dapat kesempatan main di sana
melawan orang-orang luar, meskipun orang luarnya itu nggak ya bisa dibilang sih biasa ya, nggak bagus banget. Tapi kayak apa ya, ngerasain main di sana itu udah menurutku seneng banget. Kayak kan di sana beda, udaranya dingin. Terus meskipun mereka muda itu kayak orang-orang itu apa ya, nggak mau kalah semua gitu loh di sana itu. Kayak ya it's a good experience sih pokoknya. Oke, lanjut mungkin. Kalau buat gue sih it's either pas gue main buat timnas muda, kalau enggak ya in America sih, karena kalau di timnas muda obviously kita lawannya the best of the best from the other countries, right? Kayak when Marcel sama gue main di ISG sama Siaba, kita benar-benar main lawan pemain-pemain yang terbaik dari Malaysia, Philippines, Thailand juga gitu kan. So it's good experience for us for the first time we've ever played kan. Kalau kita main level gitu, karena kan sebelum kita main Siaba kita cuma main tingkat Kejurnas, right? And pas di Kejurnas kita cuma kayak if kita lawan Indonesians, kayak kita juga like I can definitely say pas back then Marcel and I were one of the best players in for our age group at that time kan. Tapi as we got to Siaba jadi whole different game man, kayak beda banget, kayak it's 10 times harder gitu soalnya. And kalau buat gue sih my experience main di Amerika sih is very like one of a kind, karena gue juga dapat chance lawan pemain yang nama besar gitu, Division 1 NCAA players, kalau nggak college level players gitu yang jago-jago semua. So. Oke, ngomongin tanding di Amerika ya. MJ sendiri ini apa sih bedanya kira-kira kalau ketika latihan mungkin buat Kejurnas mewakili DKI Jakarta ya, latihan di Indonesia dan latihan di Amerika itu apa sih bedanya, ada nggak? Jauh lebih beda. Kayak work ethicnya di Amerika tuh very different. Kayak mana ya, like they just work very very hard karena mereka emang determined banget buat masuk NBA kan. Everyone wants to get into NBA di sana. Kalau kayak buat kita di sini kita cuma kayak main IBL, have fun, kayak main liga mahasiswa. Kalau di sana mereka emang benar-benar trying to get to the league gitu kan. So work ethicnya emang jauh lebih beda. Kayak the way pas gua di sana, we trained from 7 in the morning to like 5 in the evening. So kita latihan pagi, habis latihan pagi gym. Weightlifting juga 6 kali seminggu kita. Terus habis break kita latihan lagi 3-4 jam. So like the work ethic di Amerika tuh jauh lebih beda. Karena kan emang program-programnya di sana banyak banget kan yang fokus ke basket. Kalau di sini paling kan cuma ada PPOP, kalau enggak kayak Karisma Bangsa, Smaba. So like kalau di sana like hundreds or thousands of schools yang offer kayak gitu kan. Kayak Impact salah satunya. Terus ada banyak banget kayak Hillcrest Prep, kalau enggak Prolific Prep yang sekolahnya Jalen Green gitu-gitu kan. Yeah, it's just very different to the point where, you know, we can't even compete with them because kayak gimana ya, they're just kayak gitu. It's just very different. I just, and the competition is also super different. Kayak everyone has egos di sana kan. Like jujur aja sih ya, di sana tuh orang-orang tuh agak oh my god. Mereka emang attitude-nya banyak yang jelek tapi banyak yang juga bagus sih. Yang kalau yang bagus mereka diem-diem aja, tapi yang banyak yang benar-benar trash talk. Kalau enggak mereka ngomong-ngomong doang, bacot gitu-gitu, kayak ya like di sini jarang banget ada orang-orang kayak gitu. Di sana everywhere you see all the black guys there, they'll just start talking trash to you, man. Yeah, that's right. Especially if you're an Asian kid trying to play in America. Yep. Oh my God, they're gonna give you so much man. Makanya kayak it's a whole different game juga mentally, because like for me, a kid coming from Indonesia to play in the US, it's just kayak mentalnya harus benar-benar beda banget sih. Marcel, you can also agree with me that your mentality has to be very different when you play in America. Everyone there just wants to fight with you. Yeah, kan Sel? Of course. Oke. Menarik juga nih. MJ ceritain gimana dia udah lama juga di US, dan karena dia ngebasket juga di sana di US, jadi
tahu banyak gimana bedanya mentality di Indo dan di sana, dan juga gimana mereka latihan dan bedanya di sini juga gitu ya. Dan ada fun fact juga, kalau ya sebenarnya bukan fun fact sih, kita semua juga tahu kalau ya culture di Indo sama di luar tuh sama di US itu beda juga ya, agak jauh berbeda gitu. Tadi Marcel sempat cerita kalau dia tergabung dalam timnas elit muda ya, betul ya Marcel ya? Iya. Oke, mungkin boleh diceritain tuh kenapa bisa tergabung sama timnas elit muda, terus perjuangannya gimana sih? Kalau timnas elit muda sih, jadi kan Perbasi itu apa ya? Satuan Persatuan Indonesia. Basket seluruh Indonesia. Punya program kan mereka untuk persiapan Indonesia di FIBA World Cup, kayak World Cup-nya basket gitu tahun 2023. Nah, jadi kita yang anak-anak muda umur 23 ke bawah itu yang bagus-bagus diseleksi. Jadi awalnya seleksinya sih karena COVID kan, online jadinya. Waktu seleksi pertama itu online. Jadi kayak kita dikasih video suruh ngikutin, terus kita ngerekam gitu. Nah, akhirnya itu dari 56 sampai 25-an lah. Itu pakai video. Nah, setelah video, kita kumpul di Cirebon. Itu baru latihan kayak seleksi yang sungguhan, yang basket sungguhan. Ya, pertamanya berat sih, karena kan yang pertama umur saya masih 19 tahun. Dan mereka udah 20 ke atas semua kan, 23, 22, 21. Yang jadi pengalaman bagus sih ya kita, apalagi kan aku kan posturnya nggak besar kan, kecil kan. Ya harus berusaha lebih dari mereka. Jadi kayak harus lebih pinter, harus lebih berusaha dari mereka. Harus lebih bekerja keras. Kalau nggak gitu sih nggak kelihatan sama coachnya, ya kan. Nah, akhirnya kepilih jadi 14 orang yang di timnas elit muda ini. Nah, di sini sih sekarang lagi dikumpulin di kayak villa, kayak di karantina gitu. Kita di sini latihan terus setiap hari buat kalau yang ke depan ini menghadapi IBL itu Indonesian Basketball League tanggal 10 Maret nanti. Yes. Ya, jadi kayak tim anak muda-muda dikasih kesempatan main di liga profesional kan, supaya lebih matang gitu. What happened after Cirebon, Sal? Apa tuh? Bisa ceritain tuh. Gimana tuh? Enggak, bercanda doang. Itu inside joke kita. Oke, inside joke gitu. Oke, mungkin waktu seleksi online, tahapan seleksi online, terus kalian ketemu sama-sama buat seleksi lagi buat masuk di timnas elit muda ini. Ya Sal ya, kan tadi kamu bilang kayak posturku nggak sebagus itu mungkin ya, dan mereka mungkin punya postur yang lebih bagus. Apa sih, what's your mentality? Gimana sih caranya biar orang-orang ini kayak basket yang posturku nggak bagus nih, aku nggak tinggi atau aku kurang gede nih badannya, pasti kalah. Apa sih yang buat tetap yakin, tetap bisa nih pasti ngelewatin semua ini? Gimana? Ya, yang pertama sih kalau aku kalau aku sih emang percaya yang pertama itu pede sih. Yang harus tuh pede, karena ketika kamu nggak pede, kayak mentalmu down, kamu main tuh nggak bisa bebas, nggak bisa bagus. Akhirnya jadi ya kayak turnover, terus jadi badannya dingin semua. Nah, yang penting tuh percaya diri, sama percaya sama diri sendiri. Kalau kamu yakin kamu lebih pintar dari dia, ya berarti tinggal kerja keras. Nah, ya yang penting itu yakin sih. Kalau aku sih itu. Oke. Berarti udah yakin, terus pede juga. Jangan nganggep nggak bisa dulu gitu ya, karena nanti takutnya malah
blunder gara-gara banyak efek sampingnya juga kalau mikir ke situ. Yang penting optimis dulu. Oke, mungkin mau nanya ke MJ nih, kan udah lama di US juga dan akhirnya ke Jurnas di Jakarta. Nah pastinya kan pasti ada perbedaan culture dan cara komunikasi mungkin gitu ya. Nah gimana cara nge-build chemistry-nya sama rekan setim gitu supaya kompak di lapangan? Jujur aja sih buat chemistry wise agak susah juga sih karena ya gue baru balik dari US terus after 1 week udah langsung tanding kan. Ya tapi emang semuanya tuh teman-teman baik gue, so like it was kind of easy to build chemistry. Cuman I feel like on court we could have done way better as a team karena obviously kalau di kertas kita pemain-pemain nama besar semua, tapi you know it won't show unless you play on the court ya kan. It's like apa ya, kayak the 76ers, kayak mereka di kertas pemain-pemainnya jago-jago semua, tapi kalau lihat Danny Green sekarang lagi trash kayak gitu. Ya kan. So kalau build chemistry sih ya it was okay, cuman kayak I feel like our team should have been so much better. Gitu aja sih. Ya memang sulit ya buat bangun chemistry dalam waktu seminggu yang harus tanding lagi. Yeah. Buat Marcel, di timnas elit muda kan dari berbagai kalangan umur, bener ya? Berapa sih umur teman-teman di sana yang mungkin paling tua lah umurnya, paling tua 23 sih. Kalian 98 tuh berapa? 23. Iya 23. Nah tapi kan kalian dari berbagai macam daerah nih ya, bener kan ya? Gimana sih bikin chemistry-nya sampai sekarang ini, sampai harus siap nih kan di Maret mau tanding lawan tim-tim profesional Indonesia? Gimana sih kalian bikin chemistry-nya di sana? Ya, yang pertama sih bikin chemistry itu susah ya. Yang pertama kan beda daerah pertama. Kedua tuh kayak umurnya juga beda, junior sama senior, ya kan? Ada yang umur 20 ke bawah, ada yang umur 20 ke atas. Yes. Nah, tapi ya menurutku sih ini belum bagus-bagus banget ya chemistry-nya. Tapi karena kita latihannya tiap hari, terus kayak ketemu tiap hari, makan satu ruangan tiap hari, kan otomatis connection pasti ada lah. Pasti ya getting better every day lah. Okay. Tinggal kalau di lapangan tuh ya itu sih, ya gitu sih. Just going with the flow ya? Iya, just go with the flow. Oke. Jadi ya semoga kita sama-sama berharap bisa kebangun lah ya, biar bisa siap buat nanti Maret. Oke. Gimana Nino? Nextnya? Oke. Tadi Om Marcel sempat sharing juga kalau tadi sempat seleksi yang secara online, jadi di videoin, baru setelah itu ke Cirebon tadi ya. Tapi kalau MJ sama Marcel ini selain yang tadi ya, ada nggak sih pengalaman gimana sih pelaksanaan latihan itu selama di masa pandemi ini? Mungkin boleh di-share. Kalau buat gue sih, ya obviously gue nggak bakal mau risk my family or anything like that for the virus. So gue emang udah terakhir gue main 5-on-5 tuh Maret tahun lalu. Itu terakhir gue main 5-on-5 ya kan. Terus sekarang aja sih gue emang masih gue latihan sama private trainer. Tapi ini this trainer is kayak family friend gitu kan, dia teman dekat keluarga gue. Dia aslinya dari the US. Emang dia di sana dulu main basket, dia dulu main NBA D-League sempat 1 tahun. So gue emang dia private trainernya gue sekarang. And kalau gue main basket sih masih 3 kali seminggu, bisa 3-4 kali seminggu, tapi mainnya 3-on-3 doang, nggak main 5-on-5 karena itu too many variables to risk people gitu kan. Ya, so gue masih gitu aja sih. And gue kalau latihan weightlifting gue 6 kali seminggu. Marcel? Gimana nih? Kalau aku sih karena ini lagi timnas ya latihan, katanya ikut timnas kan. Tapi kalau sebelum timnas waktu awal-awal pandemi itu sih jujur aja jarang latihan sih aku. Karena kan mau kemana-mana takut. Kalau MJ kan punya gym di rumah kan dia. Wow. Jadi kayak apa ya? Jarang latihan lah. Pokoknya menurun lah pasti fisik, skill, terus feeling dalam main, instingnya tuh berkurang. Tapi ya karena juga nggak ada tujuan lah.
waktu Maret awal-awal tuh kan mau latihan ya mau ngapain, nggak ada apa-apa pasti lagi covid gini. Ya bener sih, gue juga males Ya kan? banget latihan kayak have no main-main cuman shoot-shootan doang awal-awal. Nah, makanya itu karena harus ada berita seleksi timnas saya muda, ya mau dari itu lebih sering sih ke lapangan. Kayak lapangan sih latihan enggak paling shooting, lari-lari kecil kayak trying to get back in shape gitu. Oke. Ya. Ya gitulah. Ya, kita semua tahu COVID sucks lah ya. Kita Yeah. benar-benar efek dunia olahraga banget. Yeah. Oke, kita berpikir ke depan lah, ke future. Kan Marcel mungkin habis ini di Maret ada IPL, tapi si MJ masih training private ya sementara ini. Tapi after COVID, what's next for you guys? Apa nih? Planning, kalian sudah planning belum ini? Kalau misalnya semua sudah back to normal, apa yang akan kalian lakukan nih? Buat gue sih for sure gue bakal balik ke US. Gue emang bakal ikut-ikut banyak kayak camp-camp yang bisa expose my basketball ability biar gue bisa cari kuliah at least Division 3 karena emang awal tahun 2020 emang gue ada scholarship for like 3 schools kan, satu NCAA Divisi 3, satu NAIA Divisi 1, sama satu NAIA Divisi 2. Nah karena COVID ada recruiting ban and banyak pelatih yang gue talk to got fired kan, and so gue bener-bener kehilangan 3 opportunity to play for 3 different schools gitu. So gue sekarang sih emang pengen cepet-cepet pengen balik ke sana, terus cobalah ikut-ikut AAU, tanding-tanding kayak gitu aja pokoknya biar gue bisa main di sana sih. Emang gue tujuannya emang pengen at least finish off my basketball career to main college basketball di sana. Oke. Marcel? Oke. Marcel mungkin? Kalau aku sih apa ya? Tujuannya sih ya kalau aku let it flow aja lah. Soalnya ya kalau dibilang ambisi sih nggak ambisi sih aku santai orangnya. Ya mengalir saja lah. Oke, just going with the flow ya. Oke, menarik. Dan tapi aku penasaran juga nih, kan MJ sama Marcel masih muda banget dan masih sambil sekolah juga ya waktu masih merintis dari awal karir membasket. Dan mungkin aku penasaran sih, gimana caranya ngatur waktu dan tenaga sambil sekolah, ngebagi waktu free time, pastinya harus ada me time sama ada kumpul-kumpul bareng teman gitu ya, dan ngebagi waktu buat latihan dan juga buat tanding gitu. Mungkin boleh sharing? Kalau buat gue sih pas kelas 11 and a little bit of kelas 12 gue ansos banget. Gue bener-bener kalau free time bener-bener kalau liburan panjang doang sih, on kayak semester 1 mulai sekolah gitu, like awal kelas 11 gue bener-bener fokus banget basket sama sekolah kan, karena emang gue pengen get good grades and gue emang pengen excel at basketball kan, makanya gue awal itu latihan basket every day, tapi every day maksudnya kayak gue pulang sekolah langsung balik ke rumah, gue di rumah chill for like 30 minutes, 40 minutes, terus habis itu langsung latihan di backyard, shoot-shootan gitu-gitu for like 2 hours or something. Terus in the evening gue kerjain tugas, kalau nggak ada tugas ya free time sih, cuman kayak gue jarang banget ketemu teman-teman juga, karena kalau weekend kan emang latihan klub, ketemuan our teammates gitu-gitu juga kan, so gue kalau hangout sama teman-teman sekolah jarang banget. Palingan hari Sabtu doang gue ada waktu buat itu. Marcel gimana? Kalau aku sih, kalau waktu SMA sih susah banget ya, karena yang pertama offline, jadi kayak susah banget ngatur menyeimbangin dua-dua itu susah banget lah. Kayak kalau kita mau fokus basket ya otomatis latihan. Kalau latihan otomatis capek otomatis tidur, di kelas tidur. Tapi kalau online begini sih, menurutku enak ya, nggak seberapa susah ngaturnya, karena apalagi kuliah kan kita bisa ngatur waktu kita sendiri.
Kalau lagi latihan di timnas ini, kalau ada kuliah sih aku boleh milih kuliah karena kan ya mau gimana pun pendidikan nomor satu kan. Coachnya juga tahu, coachnya juga pengertian. Jadi ya menurutku kalau online mudah sih ngaturnya. Jadi selama ini di sana kuliah sambil latihan juga online? Ya. Oh, online class juga di sana. Oh, oke, I see. Ya, gue juga kok. Terus time difference-nya emang banget. Oh iya, US. Oh my god. Berapa jam ya time difference-nya? 15 jam kayaknya. Ya, 15 Wow. jam. Wow. So gue untung aja gue pilih-pilih kelas yang Zoom meetingnya kayak nggak ada. So like gue lagi ambil 4 kelas semester ini kan, tapi two of the classes gue nggak ada Zoom meetings untuk aja. Cuman satu hari doang yang benar-benar nggak enak. Gue harus bangun jam 4 pagi itu doang. itu pun nggak bisa fokus juga. Ngantuk ya. Oke, di saat mungkin yang orang-orang lain yang kuliah bisa bangunnya mepet-mepet, yang kuliah di Amrik memang susah banget sih. Ya. Oke, tapi kan ya kita tahu lah dari seperti yang kalian sudah cerita, banyak waktunya yang kepotong. Kayak aku sendiri satu sekolah sama Marcel dulu, kita satu angkatan. I know gimana Marcel latihan dari pulang sekolah sampai malam. Kan itu semua kepotong ya waktu kalian. But apa sih yang buat kalian tetap berjuang sampai titik ini? Is it the reward for you guys kayak menang-menang juara, atau is it karena kalian udah sangat sayang banget sih sama basketball ini? Gimana? Apa yang buat kalian masih berjuang sampai hari ini? There's a big reason why we play basketball kan. It's fun. We love the game. There's no other reason for us to be playing basketball daripada because we love the game, you know. Kayak why would you force yourself to do something that you don't like just for the sake of it, you know? Kayak kalau buat gue sih, I play basketball because I love the damn game. It's so fun. It gives me joy, it gives me pleasure and everything like that, and it makes me do something, you know. Kayak it's healthy for us to exercise. Makanya kayak till now sih, the reason why I took basketball super seriously is because I love the game. I wanted to be good at it. Kayak why would you, kayak misalnya kalau lo main video games juga kan, kenapa kalau lo main emang lo mau jadi tambah bagus kan, makanya you keep playing it all the time, right? So like that's the same thing with basketball. If you play it, why don't you try to just get better and just be good at it, you know? Ya, aku sih sama sih, ya kurang lebih sama sih. Because we love the game and yeah, you know the vibes. Yes. You can describe it like yeah. It's the vibes. Yeah, it's the vibes. Yes, I agree. Gimana Nino? Oke, mungkin dari tadi kita ngomongin basket ya. Cuma aku penasaran juga, selain basket nih, kalian kan udah main di sana sini gitu ya kalau di basket. Cuma aku penasaran selain di basket, apa yang kalian suka dan you guys know that you good at it gitu? What? Kalau Marcel sama gue, we know what the answer is, man. Kalau gue sama Marcel sih, I think we both want to be actors. Oh, okay. I really want to be actor. Okay. It looks so fun. Kayak acting and stuff like that, it just looks so fun. Okay. Gue pengen emang tapi banget coba sih. Oke, menarik. Tapi aku sendiri ngelihat mukanya Marcel nih kayak ada garis kayak Joe Taslim. Oh, that's you're right. What I'm saying. Dan kalau MJ aku ngelihatnya kayak siapa yang main jadi Aladdin? Sama Sot. You guys must try to be an actors. Ini kan aku kuliah film ya, ini ya 5 tahun lagi aku rekrut lah ya kalau udah lulus ya. Kelas. Oke. Vincent, silakan Vincent. Oke, ya kita udah bahas di You Guys Wanna Be an Actor. It's fun fact ya, mungkin banyak dari kita yang nggak tahu. Nah, mungkin apa sih kedepannya harapan kalian buat basket Indonesia nih? Ya kita tahu lah, mungkin penggemar basket di Indonesia itu bisa dibandingkan dengan olahraga lain, mungkin sepak bola. Ya masih banyak sepak bola lah, mungkin orang-orang masih jarang tahu tentang basket. Dan gimana, apa harapan kalian? Dan mungkin bisa kasih pesan deh buat motivasi pebasket muda yang akan
ingin menjadi the next star mungkin seperti kalian, gimana? Buat the basketball community di Indonesia sih, gue cuma pengen it to become bigger, to grow, because I feel like basketball is such a fun sport, but not a lot of people play it. Karena di sini emang ya kita kan negara sepak bola kan, tapi if you see other countries kayak the Philippines and stuff like that, kalau mereka kan emang basketball is a national sport, makanya mereka jauh lebih gila daripada kita, right? Obviously they're much better in skills and everything like that, just because they love it more than we do. I just hope the community here bakal, it'll get more popular the game and more people will start playing it. Gue cuma pengen itu aja sih. Oke, Marcel? Kalau aku sih ya semoga basket di Indonesia itu kayak sepak bola lah. Kayak sepak bola kan banyak yang nonton, banyak yang suka gitu kan. Benernya sih harusnya basket juga banyak gitu loh. Nah kalau pesan-pesan sih ya apa ya, tetap kerja keras, jangan pernah patah semangat. Yang pertama tuh harus bermimpi dulu lah, bermimpi, kerja keras, berdoa, gitu doang. Oke. Siap. Oke, thank you banget Marcel sama MJ udah mau nyempetin buat ngobrol sama kita. Mungkin emang ya udah kita sudah cukup ngobrol lumayan lama lah ini. Mungkin buat aku conclude perbincangan kita hari ini, mungkin di dunia basket emang keras ya. Jadi first of all mental kalian memang harus kuat kalau kalian mau turun ke lapangan buat dapat result yang kalian inginkan. Selain itu juga mungkin harapannya di Indonesia basket ini namanya semakin naik ya. Kita semua semakin cinta dengan dunia basket. Banyak orang yang lebih mau bekerja keras lagi di Indonesia, mungkin bisa mencontoh work ethic-nya di US ya, seperti yang tadi MJ bilang kan jauh banget perbedaannya. Oke sih, kalau dari aku conclusion-nya itu gimana Nino? Oke, itu dia tadi Sobat Kompas, kita udah ngobrol-ngobrol lumayan panjang bareng MJ dan Marcel. Kita doakan semoga perbasketan Indonesia dan juga luar negeri makin terus berkembang, dan terutama di Indonesia juga ya, komunitasnya makin terbentuk dan vibes-nya makin terasa lagi gitu, tadi kalau kata Marcel juga. Oke, itu dia episode 2 kali ini, The Corner Stock Season 2. Thank you Marcel and MJ. See you so much. See you Sobat Kompas. Thank you. Oke, thank you. Itu dia episode kali ini. Supaya nggak ketinggalan info terkini seputar Kompas Corner, kalian juga bisa follow Instagram dan Twitter kami di @kompascorner, serta subscribe juga channel YouTube kami di Kompas Corner. Buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terkini yang berkualitas, temukan kami juga di muda.kompas.id. Thank you for listening to our podcast, The Corner Talk. We talk to inspire.